Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa bersama mengikuti kegiatan observasi praktek kinerja kepala sekolah di SD Negeri Candirejo 2. Selamat datang kepada Ibu Sri Swarti SPD MPD. Pada siang hari ini siap untuk mengobservasi kinerja kepala sekolah kami. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Candirejo 2, yang kami hormati Ibu Sri Swarti SPD MPD selaku pengawas Dabin IPS, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan SD Negeri Candirejo 2. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya pembawa acara membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan pengawas Dabin IPS, yaitu Ibu Sri Swarti SPD MPD, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Candirejo 2 dan paparan Kepala Sekolah SD Negeri Candirejo 2. Yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu hadirin semuanya, marilah kita buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa disilakan. Tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia, warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka pelaksanaan observasi praktek kinerja kepala sekolah, di mana dalam kesempatan ini Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Candirejo 2 dari 8 indikator kinerja yang ada memilih salah satu, yaitu indikatornya aktivasi kegiatan komunitas belajar. Kegiatan komunitas belajar memang memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan budaya belajar yang kolaboratif dan berkelanjutan, baik bagi guru maupun peserta didik. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah diharapkan mampu menggerakkan komunitas belajar ini dengan efektif, sehingga setiap warga sekolah dapat terus meningkatkan kompetensinya. Sebagaimana kita ketahui, komunitas belajar bukan hanya sekedar pertemuan rutin, melainkan sebuah wadah bagi guru untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan inovasi dalam proses pembelajaran. Melalui kegiatan ini, guru dapat mengembangkan metode pembelajaran yang efektif, memecahkan berbagai tantangan di kelas, serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Pada kesempatan ini, saya, pengawas sekolah, sebagai tim kerja, melakukan observasi terkait dalam mengelola dan memfasilitasi komunitas belajar di sekolah ini. Observasi penilaian kinerja ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kepala sekolah berhasil membangun sinergi antara guru dan juga memotivasi guru untuk terus belajar serta menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan profesionalisme guru. Nah, saya berharap melalui observasi ini Bapak Ibu mendapatkan masukan yang
konstruktif. Konstruktif demi meningkatkan kualitas pembelajaran komunitas belajar di SD Negeri Candirejo 2 ini. Harapannya ya sekolah ini nantinya terus berinovasi menjadi model sekolah bagi sekolah yang lainnya, menciptakan budaya belajar yang aktif dan kolaboratif sesuai dengan namanya Kombel Sebaik Canda. Akhir kata, semoga kegiatan ini berjalan lancar dan kita semua dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Bapak yang berbahagia, di kegiatan kita di observasi hari ini kita pasti ada komitmen kolaboratif. Kalau di dalam kelas itu keyakinan kelas, tetapi di sini kita menggunakan bahasa yang lebih keren gitu ya, seperti tadi, wow keren gitu. Jadi komitmen kolaboratif yang pertama yaitu ibu bapak hadir seutuhnya seperti biasa, tinggalkan problem yang ada di kepala kita fokuskan untuk belajar bersama-sama di sini. Kemudian kita nanti hargai waktu bersama. Jadi apapun nanti yang disampaikan kita simak, kita perhatikan dengan baik. Kemudian ibu bapak HP-nya dalam keadaan senyap atau getar. Kemudian ibu bapak, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, kemudian arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan bijaksana. Nanti ibu bapak seperti biasa, semua pendapat itu baik, maka apresiasilah. Bagi ibu bapak semua, mari kita nyalakan semangat aktivasi kegiatan komunitas belajar yang inspiratif di SD Negeri Candirejo 02. Biar tambah semangat, ada ice breaking terlebih dahulu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik ibu bapak semua, langkah mengaktifkan komunitas belajar. Kemudian yang keempat yaitu nanti kita akan berdiskusi bersama dan berbagi cerita baik. Nanti harapannya semua guru itu bisa menyampaikan cerita baik apa yang sudah kita laksanakan di masing-masing kelas dan bisa kita berbagi di sini. Kemudian yang kelima yaitu kita nanti akan menyimpulkan dan refleksi bersama. Baik ibu bapak yang berbahagia, selamat datang di presentasi tentang aktivasi kegiatan komunitas belajar yang inspiratif. Mari kita bersama-sama eksplorasi cara-cara untuk mengaktifkan kegiatan yang dapat menginspirasi dan memberdayakan anggota komunitas kita. Siap ibu bapak? Siap. Oke. Tepuk tangannya nanggung. Baik ibu bapak semua, untuk itu mari kita curah pendapat terlebih dahulu ya. Mungkin ibu bapak pernah mengalami tantangan apa sih yang terjadi di dalam kelas? Tantangannya saja, nanti solusinya mungkin akan kita ulas di kegiatan-kegiatan komunitas belajar yang sudah mulai kita aktifkan. Atau mungkin ada satu dua
solusi juga tidak apa-apa yang kira-kira langsung menyentuh ke dalam mengatasi permasalahan tersebut. Untuk itu saya mohon untuk guru kelas maupun guru mapel bisa menyampaikan pendapat tentang tantangan apa sih yang ada di dalam kelas masing-masing. Monggo. Membawa apa yang ada di sekitar situ itu mau dipukulkan pada temannya. Misalnya di belakangnya itu ada engkraknya pukulkan. Ada sapu, mungkin sapunya juga dipukulkan. Gitu Bu. Ada bendera, tiang bendera di belakang itu juga itu juga mau digunakan untuk memukul temannya itu Pak. Jadi saat pembelajaran kadang waktunya kita konsentrasi untuk melerai anak itu agar emosi tidak terlalu tinggi. Kalau dia memang saat pembelajaran itu kadang ya caper lah, cari perhatian. Itu dia tempat minum dia itu digeduk-gedukan gini. Nah itu kalau enggak boleh begitu. Nah dia sudah marah. Nah itu hampir setiap hari mereka melakukan seperti itu Pak. Ya, tapi untuk hari tadi itu Pak, tadi pagi itu dia sudah agak membaik. Saya bilang, kalau begitu kok bagus sekali ya. Besok seperti ini ya. Iya Bu. Hari ini Pak. Kalau kemarin dari mulai Juli sampai sekarang itu ya. Itu marah terus. Ada batu, lemparkan batu, ada pernah juga ngambil ini Pak, rebutan HP dengan saya. Ya. Saat itu memang saya kan SMS dengan orang tua bahwa putranya seperti ini. Terus dia minta, Bu tolong saat almarah itu di video ya. Jadi Bu, terus paginya ternyata dia marah mau saya video. Ternyata dia tahu kalau tak, oh aku di video sama Bu Guru, mana HP-nya? Jangan, itu kan HP-nya Bu Guru. Udah itu mau dikirimkan sama bapakku, aku nanti dimarahi sama bapakku. Nah makanya kamu jangan marah, kalau marah nanti tak video kamu, Ya itulah Pak tantangan saya. Memang saya harus bersabar Pak menghadapi anak seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Rita. Wow, keren. Oke. Baik. Terima kasih. Ternyata ada juga tantangan yang lain di kelas 1. Nah, bagaimana solusinya? Nah, itu juga nanti bisa kita selesaikan, kita cari solusi bersama-sama dalam kegiatan komunitas belajar. Dan selain permasalahan tersebut, ternyata kita juga ada hal-hal yang ada di dalam raport pendidikan. Dan ini kemarin sudah kita analisis bersama, mari kita analisis secara singkat. Kita snapshot gitu ya, bacanya ya. Snapshot. Oke, snapshot untuk raport pendidikan kita. Yang pertama, perlu saya sampaikan juga bahwasanya raport pendidikan kita itu alhamdulillah hijau semua. Artinya sudah baik, bahkan sangat baik, dan itu dibuktikan dengan SD Negeri Candi Regional 2 mendapatkan pos kinerja. Itu menunjukkan kualitas yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Candi Regional 2. Namun walaupun hijau semua, ternyata di dalamnya itu ada beberapa yang merah. Di antaranya yang pertama adalah kemampuan literasi. Di tahun sebelumnya itu 96,67, di tahun 2024 itu 93,3. Jadi ada turun 3,34. Tetapi peringkat di kota atau kabupaten kita masuk peringkat menengah atas, sekolah yang unggul gitu ya. Tepuk tangannya jangan langsung gitu. Ini berdasarkan asesmen nasional. Begitu juga dengan kemampuan numerasi juga dari 90 menjadi 76,67. Ada penurunan 13,3. Tetapi lagi-lagi kita termasuk peringkat menengah di kabupaten kota, dan di secara nasional itu peringkat menengah atas. Kemudian di sini yang kemarin kita analisa bersama juga kompetensi pada domain bilangan itu ternyata naik 13,12
13,12. Kemudian yang aljabar memang turun, yaitu dari 52,87 menjadi 46,73. Ini berdasarkan dari asesmen nasional. Ternyata kita juga masih peringkat atas itu kan. Ini juga menengah atas di tingkat nasional. Berarti termasuk kita luar biasa gitu ya. Kemudian di karakter kita juga naik dari 64,91 menjadi 73,37, yaitu naik 8,46 tuh poin. Bagi Ibu Bapak semua, kemudian di sini di kepemimpinan instruksional juga naik dari 56,84 menjadi 71,02. Kemudian di sini ada yang sedang, yaitu pengalaman pelatihan PTK. Ini sedang Ibu Bapak ya. Itu ternyata juga turun dari 71,4 menjadi 53,28. Dari mana sumbernya? Dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Jadi di sini PMM juga berpengaruh Bu Bapak. Ternyata pas kemarin kita itu terlena, kemudian lama tidak membuka PMM, mungkin pas bersama dengan kegiatan-kegiatan yang lain itu Bu Bapak. Jadi nanti kemarin kita sudah mulai dan mulai hari ini kita tingkatkan kembali, kita buka platform Merdeka Mengajar dan kita ikuti kegiatan-kegiatan di situ, terutama yang berhubungan dengan raport pendidikan kita. Ini hasil analisa hasil analisa raport pendidikan. Setelah diurai itu memang ada sekitar 4 yang harus kita perbaiki. Yang pertama itu karakter bernalar kritis, kemudian kualitas pembelajaran, kepemimpinan instruksional, dan kemampuan literasi dan numerasi yang bisa kita pelajari bersama-sama di di PMM. Nanti terus bagaimana supaya lebih efektif? Maka kita pakai Kombel Bro. Orang Kombel. Oh gitu ya. Soalnya cewek ya. Baik. Terus mengapa harus Kombel? Nah, karena Kombel atau komunitas belajar itu satu, memiliki tujuan. Yang kedua adalah bermanfaat. Dan yang ketiga adalah berdampak pada kualitas pembelajaran. Itu mengapa harus Kombel. Kemudian apa itu Kombel? Kombel adalah komunitas atau tempat di mana pengetahuan dan pengalaman dapat dibagikan. Ini menciptakan ruang kolaborasi yang mendukung pertumbuhan individu dan kolektif. Dan di mana Ibu Bapak, di mana visi bersama adalah kunci untuk menyatukan anggota komunitas. Jadi kunci di sini supaya komunitas kita tetap berjalan dengan baik, tetap kompak, maka kita harus menyatukan visi bersama tentang komunitas belajar. Kemudian Ibu Bapak, komunitas belajar bertujuan yang pertama adalah kolaborasi profesional. Karena isinya adalah orang-orang profesional, di mana di situ ada guru dan juga tenaga kependidikan yang lainnya yang memang memiliki profesionalisme masing-masing. Dan guru di sini pastinya termasuk profesional. Mengapa? Masih tidak percaya? Buktikan, tunjukkan ya Bu Riba ya. Kalau Bu Riba ada yang nanya, apakah Bu Riba profesional? Ya, buktinya apa? Nih, sertifikat guru pendidikan profesi guru. Nah, itu kan sebagai bukti nyata. Sertifikat PPG itu kan sebagai bukti nyata kita sebagai guru yang profesional. Di sini memungkinkan para guru untuk bekerja sama, berbagi pengalaman dan saling belajar. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas pengajaran. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu peningkatan kompetensi. Jadi melalui komunitas belajar, guru dapat mengembangkan keterampilan pedagogisnya, memahami kurikulum dengan lebih baik lagi, kemudian dapat menerapkan strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Tujuan berikutnya Ibu Bapak, yaitu pengembangan karir. Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir profesionalnya. Bagaimana caranya? Dengan banyak mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya yang diadakan oleh komunitas belajar, baik di internal sekolah maupun di gugus, kecamatan, bahkan di tingkat nasional melalui platform Merdeka Mengajar.
Kemudian tujuan berikutnya itu refleksi dan evaluasi praktik, di mana komunitas ini berfungsi sebagai ruang untuk refleksi atas praktik mengajar guru yang dapat didiskusikan tentang apa hasil dan tidak berhasil di dalam kelas. Jadi ketika seperti tadi disampaikan ada banyak tantangan. Nah, berhasil tidak kita menggunakan cara-cara yang sudah kita laksanakan, pastinya berhasil. Hanya tingkatannya yang bervariasi gitu. Nah, mungkin dengan adanya komunitas belajar kita saling berbagi pengalaman, berbagi problem atau masalah yang dihadapi di masing-masing kelas, maka disitulah kita akan menemukan jawabannya, menemukan solusinya. Kemudian tujuan berikutnya itu adaptasi terhadap perubahan. Membantu guru beradaptasi terhadap perubahan kurikulum, teknologi, dan metode pengajaran yang terus berkembang. Dan ini yang tokoh kita, yaitu Ali bin Abi Thalib itu kan mengingatkan kita gitu kan, bahwasanya janganlah kau ajar anak-anakmu seperti kamu diajar dulu. Mengapa? Karena anak-anak kita tidak hidup seperti kita hidup dulu. Jadi kita mengajar anak-anak itu sesuai dengan perkembangan saat ini, di mana teknologi itu sudah berada di tangan mereka. Kalau kita ketinggalan, maka anak bisa satu langkah lebih menguasai daripada kita. Oleh karena itu, dengan kegiatan komunitas belajar, maka guru bisa membalik menjadi satu langkah lebih memahami teknologi daripada anak-anak, karena teknologi cepat sekali berkembangnya. Kemudian tujuan berikutnya itu pasti dari tujuan-tujuan tadi, hasil akhirnya adalah peningkatan kepuasan siswa dan orang tua. Meningkatkan kepuasan siswa dan orang tua terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh sekolah, oleh ibu bapak guru dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Itu ibu bapak nggih. Jadi pembelajaran kita tidak terfokus di dalam suatu ruangan, tapi kita gunakan lingkungan sekitar itu sebagai tempat untuk belajar dan mendidik anak-anak kita. Kemudian ibu bapak, apa sih manfaat komunitas belajar? Yang pertama yaitu meningkatkan rasa percaya diri, di mana guru dalam komunitas belajar cenderung lebih percaya diri karena mendapatkan dukungan dan umpan balik dari rekan sejawat. Yang tadinya saya mau ngajar ini kira-kira bisa tidak ya, tapi dengan adanya dukungan dan motivasi umpan balik dari teman-teman dalam komunitas belajar, maka kita lebih percaya diri untuk mengajarkan apa yang sudah kita temukan dalam kegiatan komunitas belajar tersebut. Kemudian pembelajaran berbasis masalah, di mana guru dapat menemukan solusi untuk berbagai tantangan yang dihadapi di kelas maupun diskusi bersama. Manfaat berikutnya, Ibu Bapak, yaitu peningkatan kreativitas dan inovasi. Guru terinspirasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif melalui pertukaran ide dalam komunitas. Pastinya ketika ada suatu tantangan, maka teman-teman yang lain pasti akan menemukan ide, atau bahkan bisa jadi ide itu muncul dari diri kita, kemudian teman-teman memberikan penguatan maupun umpan balik. Kemudian sebagai jaringan sosial dan profesional, di sini guru bisa memperluas jaringan profesional mereka yang dapat membantu mengakses sumber daya pendidikan atau peluang karirnya. Ketika ibu bapak sudah terbiasa dengan kegiatan komunitas belajar, sudah terbiasa mengungkapkan isi hati, curah pendapat, kemudian mengungkapkan atau menyampaikan ide dan gagasan, akhirnya sudah terbiasa, maka ibu bapak juga bisa menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan komunitas belajar yang lainnya maupun di tempat lain maupun dalam kegiatan seminar dan sebagainya. Nah ibu bapak, dan tadi dengan ada tujuan dan manfaat pastinya ada dampaknya. Dampaknya pasti positif bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran yang lebih menarik dan relevan. Dengan terus mengasah kemampuan dan menerapkan strategi baru, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian dampak lainnya yaitu perbaikan hasil belajar siswa. Guru yang terus-menerus belajar dan berkolaborasi dalam komunitas cenderung mampu meningkatkan efektivitas pembelajarannya yang berdampak langsung pada peningkatan hasil belajar
anak-anak kita. Nah, dampak berikutnya Ibu Bapak, yaitu penerapan pendekatan diferensiasi, di mana kita dapat menggunakan beberapa pendekatan dalam pembelajaran di kelas. Selain pembelajarannya berdiferensiasi, pendekatannya juga kita bisa melakukan pendekatan berdiferensiasi. Jadi guru yang tergantung dalam komunitas belajar lebih siap untuk menerapkan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih inklusif. Dan kemarin juga sudah disampaikan oleh Bu Ica dalam kegiatan komunitas belajar, itu juga menyampaikan tentang pendidikan atau pembelajaran inklusif atau sekolah inklusif, itu yang Bu Ica. Kemudian dampak berikutnya itu peningkatan keterampilan numerasi dan literasi. Ini yang tadi kita ada penurunan sedikit. Harapannya dengan kegiatan komunitas belajar ini, numerasi dan literasi dapat meningkat dengan mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam pembelajaran. Halo? Hai. Konsentrasi Ibu Bapak nggih? Oke. Berikutnya itu terus bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Nah, di sini di kegiatan hari ini juga saya ingin mengetahui kebutuhan atau tantangan-tantangan dari Ibu Bapak semua. Jadi di situ ada kertas 1 lembar. Silahkan Ibu Bapak tuliskan kebutuhan atau tantangan yang dihadapi di dalam kelas saat pembelajaran. Silahkan Ibu Bapak, nanti bisa 1-2 untuk membacakan tantangan maupun kebutuhan di masing-masing kelas. 30 detik ya. Dimulai dari sekarang gitu. Bayangkan ketika kita di dalam kelas itu ada 1-2 anak, bahkan mungkin semua anak yang membutuhkan sesuatu yang berbeda dari kita. Tantangan apa sih itu? Operator juga membuat tantangan dalam itu. Iya. Jadi kan nanti kita di komunitas belajar juga kita membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh operator juga. Ya. Oke. Waktunya habis. Kesepakatan kita kan hargai waktu. Waktunya habis. Baik, silakan mungkin dari Guru Mapel ya yang tadi belum menyampaikan tantangannya itu apa sih? Kepada saya, jadi tantangan saya di sini saya sebagai Guru Mapel PAI nih Pak, itu masih banyak yang belum bisa untuk membaca Al-Quran Pak, apalagi walaupun itu ayatnya singkat-singkat gitu Pak, itu nggak bisa. Ayat huruf hijaiyah yang bersambung itu banyak sekali yang belum bisa. Ketika saya tanya, itu jawabannya mereka itu kalau di rumah ternyata mereka tidak pernah mengaji atau sudah tidak mengaji lagi. Nah, itu adalah tantangan bagi saya. Padahal misal di kelas atas seperti kelas 4, 5, dan 6 itu kalau Mapel BTI ada pelajaran bacaan Idgham Biguna, Idgham Bilaguna, Idhan. Nah, itu mereka itu untuk pemahaman ke sana itu susah Pak, karena tadi untuk membaca ayat Al-Quran saja masih belum bisa. Nah, itu tantangan bagi saya di sini. Oke, terima kasih. Kasih apa Bu Aceh? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Waktunya Pak Abdullah. Tantangan saya sebagai guru kelas 5, karena mungkin juga kelas 5 itu termasuk siswa-siswa yang ya luar biasa dan juga ikut berpartisipasi dalam meningkatkan rapor pendidikan sekolah, karena yang mengisi survei karakter, lingkungan, dan juga mengerjakan soal numerasi dan literasi. Nah, tantangan saya di kelas 5 itu kemampuan dasar setiap murid-murid itu tidak sama, beragam, dan mungkin ini juga tantangan untuk setiap kelas, ya tidak hanya kelas 5.
Sehingga ketika mengajarkan materi, terutama di numerasi, karena saya juga menyadari numerasinya tahun kemarin itu menurun. Karena mau mengajari numerasi itu tidak semua mampu atau mahir pada matematika dasar. Terima kasih. Dan pastinya dari tantangan-tantangan itu, jadi kita sudah mengidentifikasi kebutuhan, pastinya sudah menuliskan semua, dan itu menjadi kebutuhan kita di semua kelas maupun guru mata pelajaran. Maka kita langkah selanjutnya yaitu dengan merancang kegiatan apa sih atau program apa yang relevan dalam mengatasi tantangan atau kebutuhan yang Ibu Bapak hadapi semua. Itu dari apa menurut Ibu Bapak? Silakan ditulis di bawahnya. Ibu Bapak, dari program itu saya juga penasaran kira-kira apa sih programnya? Mungkin saya minta tolong satu untuk menyampaikan program yang akan kita buat bersama-sama. Jadi ini sebagai usulan dari Ibu Bapak semua dalam mengatasi tantangan tersebut. Mungkin yang di sini Bu Ica, ya. Silakan Bu. Mohon izin bertanya, ini maksudnya berarti dari tantangan pembelajaran Iya. saya nih? Jadi Ibu sampaikan tantangan secara singkat, kemudian programnya itu apa? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Oke. Kebetulan untuk kelas 4 itu memiliki semangat belajar yang luar biasa baik. Mereka senang sekali untuk berkompetisi. Jadi kalau misalnya belajar itu cepat-cepatan siapa yang maju ke depan duluan dan dapat nilai 100 itu mereka sangat semangat sekali. Nah, kemudian program yang saya lakukan yang pertama yaitu memberikan soal atau tantangan soal beberapa kepada seluruh siswa yang ada di kelas. Kemudian nanti setiap anak itu kemudian menyelesaikan soal tersebut kemudian diberikan kepada saya. Sedangkan anak yang sudah lulus atau yang sudah selesai mendapatkan nilai 100, nanti saya mohon bantuannya untuk menjadi tutor sebaya. Jadi dia membantu temannya yang sudah berdua kali atau 3 kali masuk ke saya kok belum bisa tuntas, nanti dibantu oleh temannya yang tadi sudah dapat nilai 100. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak itu sangat senang sekali dengan game edukasi. Jadi misalnya kalau misalnya saya berikan game misalnya membuat teka-teki pakai bahasa pakai LCD, itu dia juga suka. Terus kemudian misalnya menyelesaikan soal matematika pakai kuisis, itu juga semangat. Walaupun ada beberapa anak yang mungkin terkendala teknologi karena tidak memiliki fasilitas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Jadi itu salah satu dari program yang akan dilakukan dan itu akan kita kupas juga mungkin di komunitas belajar besok. Kira-kira berarti permainan apa sih yang bisa lebih menarik lagi dan bisa lebih mudah dikuasai oleh murid yang berhubungan dengan pembelajaran seperti Bu Canggih. Jadi nanti kita bisa mengikuti di PMM, misalnya ada media-media pembelajaran yang inovatif, itu bisa kita gunakan. Baik Ibu Bapak, jadi tadi sudah mengidentifikasi kebutuhan, kemudian merancang program. Maka di sini saya sebagai kepala sekolah dan koordinator komunitas belajar di sini yang sudah dibentuk sebagai ketuanya yaitu Ibu Tati, jadi memfasilitasi lingkungan yang mendukung partisipasi aktif, seperti menyediakan waktu khusus untuk diskusi atau pelatihan. Kira-kira kapan ya yang lebih cocok gitu? Apa Ibu? Ya, rebuan setiap hari Rabu kita buat rebuan. Mungkin selain rebuan yang sebagai rutinitas di SD Negeri Candirejo 02, kira-kira apa lagi ya? Kapan lagi gitu waktunya? Kira-kira kapan lagi kita dapat meluangkan waktu untuk bersama-sama di komunitas belajar yang berupa situasional. Kalau yang rebuannya setiap hari Rabu, jadi rutin gitu ya, di akhir pembelajaran atau setelah anak-anak pulang. Kira-kira perlu tambahan lagi, kira-kira kapan lagi? Atau mungkin di mana juga bisa. Berarti di akhir semester mungkin ya, atau di awal tahun pelajaran baru gitu ya, kita juga perlu mengadakan kegiatan komunitas belajar tambahan selain rebuan. Soalnya kalau di awal tahun pelajaran kan tadinya sudah libur panjang gitu ya, jadi kita tidak ada mungkin hari rebuannya juga libur, maka kita bisa meluangkan satu waktu khusus untuk kegiatan komunitas belajar, tidak harus di sekolah.
Tidak harus di dalam ruangan, bisa di lapangan, bisa di kebun, ya gitu. Iya, itu. Ya kan di kebun itu. Kebun raja. Baik Ibu Bapak, setelah itu maka monitoring dan evaluasi. Jadi kita nanti setiap minggu keempat di setiap bulannya kita akan melakukan pantauan tentang kemajuan komunitas belajar kita dan evaluasi hasilnya untuk perbaikan di masa depan. Jadi Ibu Bapak, setelah komunitas belajar kemudian kita mempraktekkan di dalam kelas, maka di minggu keempat kita evaluasi dan kita refleksi sejauh mana sih efektivitas dari kegiatan komunitas belajar dan sejauh mana sih ilmu yang kita dapatkan di komunitas belajar dalam penerapannya di dalam kelas. Baik Ibu Bapak semua, untuk itu mari kita diskusi bersama dan kita berbagi cerita baik dari Ibu Bapak semua yang pastinya sudah pernah melaksanakan baik itu di dalam pembelajaran kelas maupun dalam komunitas belajar. Mungkin yang terkait dengan yang saya sampaikan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sambil kita berdiskusi. Silakan dari siapa dulu? Ibu. Ya, yang bersambungan dengan ini dulu nanti, atau mungkin mau berbagi cerita praktik baik dulu juga tidak apa-apa. Mungkin di tahun sebelumnya atau di tahun ini sesuatu hal yang menarik yang sudah Ibu Bapak lakukan di dalam kelas. Gitu. Oke, Ibu Tati mau menyampaikan. Ini yang karena yang disampaikan Pak Abdul sudah sangat jelas sekali tentang kombel ini. Sedikit aja sih Pak, kalau misalnya maaf ya, kombel sekarang sedang sangat meningkat sekali di berbagai di berbagai misalnya di KKG, di kecamatan, di sekolah, di gugus, itu semuanya ada kombel. Padahal intinya itu kan core of the core, inti dari inti adalah menyampaikan ke murid. Nah kalau misalnya setiap semuanya dibikin kombel, nah kita kapan menyampaikannya ke murid? Gitu. Itu mungkin satu pertanyaan. Ya kombel memang bagus sekali, tapi mungkin untuk waktunya seperti tadi. Kalau di sekolah kita seminggu sekali, mungkin ya bagus. Tapi kalau keluar sekolah sekolah seminggu sekali, di gugus seminggu sekali, di kecamatan mungkin 2 minggu sekali, tapi sebenarnya sekali ya alhamdulillahnya gitu. Terus ada lagi nanti rencananya yang guru kelas 5 setiap gugus juga ada, semua guru di gugus juga ada, berarti kan hampir setiap bulan kan ada pertemuan. Padahal kita tuh harus merencanakan apa yang akan kita berikan ke murid kita. Ya walaupun waktu kita tuh di rumah juga ada, juga banyak, tapi tentunya kita semua kan memiliki keluarga, memiliki aktivitas di luar jam kerja. Dan kalau untuk berbagi praktik baik, wah ini seharusnya itu pas itu ya Pak, ada jadwalnya ya Pak. Ya. Ada jadwalnya mungkin bisa secara singkat tidak apa-apa. Secara singkat mungkin kalau saya berbagi praktik baik di kelas itu tentang apa ya? Tentang kombel belajar kelas. Kalau kan ada kombel belajar guru di kelas saya itu juga ada kelompok belajar yang saya beri nama kejar kelompok belajar. Nah, di kelompok belajar di kelas saya itu ya seperti kelompok belajar pada umumnya yang saya bentuk setiap 1 bulan sekali. Dan setiap nama kelompoknya mungkin kalau guru mapel sering ke kelas saya masih berubah-ubah. Itu mengambil tema yang kita pelajari dalam 1 bulan itu. Nah mungkin yang membuat agak menarik adalah di kejar kelompok belajar kelas saya itu ada skor kelompok. Jadi setiap kelompok itu bersaing untuk mendapatkan skor terbanyak. Nah untuk memenuhi skor terbanyak itu biasanya ada kegiatan seperti praktikum, siapa yang bisa menuliskan ke praktikum terbaik, yang bisa presentasi terbaik, kemudian juga ada kuis setelah penyampaian materi, siapa yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat itu diberi poin. Dan itu saya juga memberi apresiasi kepada kelompok yang dari bawah bisa merangkak naik ke atas walaupun tidak di puncak. Dan setiap bulannya saya memberikan itu apresiasi kepada mereka berupa stiker, di mana stiker itu adalah stiker kelompok tergiat dalam bulan ini. Jadi setiap bulan itu ada stiker baru. Mungkin bulan Agustus itu kelompok tergiatnya ini ada senyum warna hijau, September senyum warna biru dan seterusnya. Dan alhamdulillah itu
tertulis di refleksi pembelajaran mereka, karena setiap bulan saya juga membagikan refleksi pembelajaran ke anak-anak. Aktivitas yang paling disukai setiap anak di kelas adalah aktivitas kelompok belajar, karena ada serunya kuisnya tadi gitu. Oke. Praktik baik saya di kelas tentang kelompok belajar di kelas saya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Terima kasih. Jadi tadi untuk yang kita diskusikan yang pertama yaitu tentang kegiatan komunitas belajar di mana di sekolah ada, di gugus ada, di kecamatan ada, di masing-masing kelas juga ada. Kemungkinan gini Ibu Bapak, karena kalau di sekolah kita memang sudah kita jalankan yaitu komunitas belajar yang diberi nama Sebaik Canda, yaitu sekolah berkarakter, aktif, inovatif, dan kreatif SD Negeri Candirijo 02. Di mana tadi yang sudah mulai kita jalankan yaitu Reboan, yaitu ruang elaborasi. Terus apa lagi Bu? Reboan, akhirnya ruang elaborasi, berkolaborasi, olah aksi nyata itu ya. Untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran kita, kemudian meningkatkan apa namanya aktivitas kita, terutama di kegiatan di pelatihan PMM itu ya. Baik, kemungkinan Ibu Bapak, siapa tahu di sekolahnya itu belum ada, sehingga dengan adanya komunitas belajar di gugus itu akan mengaktifkan dan meningkatkan kemampuan pembelajaran Ibu Bapak guru di sekolah lain. Kalau sudah ada, pastinya kita bisa nanti bersama-sama kita sampaikan ke apa namanya pengurus bahwasannya karena ada banyak kegiatan kombel, maka bagaimana kita lebih efektif bisa menyatukan kombel-kombel itu dalam satu kegiatan di luar kegiatan kombel sekolah gitu ya, karena sekolah itu kan wajib gitu ya, wajib kita laksanakan. Jadi yang di gugus maupun di kecamatan bisa digabungkan jadi satu untuk yang kombel kelas. Kemudian kalau yang kombel gugus antar kelas itu bisa jadikan satu kegiatan melalui kegiatan KKG. Nanti kita bersama-sama bisa menyampaikan ke masing-masing pengurus komunitas belajar di kecamatan maupun di gugus itu kan Bu Tati? Oke. Kemudian terima kasih tadi praktik baiknya luar biasa, di mana anak selain guru punya komunitas belajar, murid mempunyai juga komunitas belajar yaitu kelompok belajar. Dan selain dilaksanakan di kelas, pastinya di rumah juga sebagai kelompok belajar juga Bu ya. Oke, terima kasih, dan mungkin saya yakin Ibu Bapak yang lain juga sudah memilikinya. Mungkin hanya beda aktivitasnya. Mungkin nanti di kegiatan komunitas belajar besok kita bisa saling bertukar. Mungkin kalau Bu Tati tadi dengan adanya kuis, kemudian ada poin masing-masing kelompok belajar, kemudian masing-masing kelompok belajar itu berubah-ubah sesuai dengan tema yang dipelajari. Nah, mungkin di kelompok belajar kelas lain mungkin berbeda. Nah, kita bisa saling tukar ide. Begitu Ibu Bapak? Oke, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah menyalakan semangat dalam komunitas belajar membutuhkan kolaborasi, inovasi, dan komitmen dari semua anggota. Dengan bersama-sama kita dapat menciptakan kegiatan yang inspiratif dan berdaya guna. Itu Ibu Bapak, dan sebelum ditutup saya minta refleksi kegiatan kita di hari ini. Saya minta nanti dari sebelah timur ada, sebelah barat ada, sebelah utara ada gitu ya. Baik, dari sebelah depan dulu. Silakan Ibu Fitri, silakan Bu Fitri. Terima kasih kepada Pak Abdul sudah memberikan kesempatan kepada saya lagi untuk menyampaikan opini, pendapat ataupun apa tentang kegiatan pada hari ini. Refleksi pada hari ini, terima kasih kepada Bapak atas ilmu yang diberikan. Dari kegiatan ini saya dapat memahami bahwa memang kombel atau komunitas belajar itu sangat diperlukan di sekolah, karena kita tahu bahwa masing-masing Bapak Ibu guru itu pasti punya unek-unek tentang apa yang mereka alami dalam pembelajaran, sehingga adanya kombel ini ada wadah
yang dapat kita gunakan untuk mengungkapkan. Terus kemudian mungkin selain mengungkapkan juga saling dapat memberikan masukan, usulan, sehingga apa yang kita alami dalam pembelajaran itu mungkin nanti ketika ada masalah ini, oh kita akan dapat solusi seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi juga ada praktek baik yang disampaikan oleh Bu Ica dan Bu Tati ini sangat menginspirasi bagi saya, mungkin juga bagi teman-teman yang lain. Nanti bisa kita praktekkan, siapa tahu dengan adanya praktek baik yang dilakukan Bu Ica, Bu Tati, kemudian kita tiru, bisa mengubah kegiatan pembelajaran di kelas kita lebih menyenangkan dan akhirnya nanti anak-anak juga akan lebih tertarik dalam pembelajaran. Oke, terima kasih. Kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Mungkin dari sisi Bu Isna, silakan Bu Isna. Untuk kegiatan refleksi pada pagi siang hari ini, saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada Bapak Ibu guru semua yang telah memberikan banyak inspirasi kepada saya, terutama dalam peningkatan kompetensi dan pengalaman dalam mengajarnya. Tadi sudah disampaikan dari Bu Tati, dari Bu Ica, dari yang lainnya mengenai praktek baik dan juga inspirasi mengenai komunitas belajar ya. Yang ternyata banyak memberikan kesempatan kepada saya selaku guru untuk melakukan refleksi dan bisa menyampaikan kesulitan-kesulitan yang saya alami, sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari teman-teman yang sangat beragam dan pastinya membuat pemikiran saya lebih terbuka atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Iya, oke, terima kasih Bu Isna. Kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Baik. Tentunya menurut saya adanya kompres atau komunitas belajar sangat bermanfaat bagi saya sendiri dan tentunya semua guru di SD Negeri 2. Dengan adanya kompres kita dapat berkolaborasi, berinovasi atau mempunyai komitmen untuk menjadi yang lebih inspiratif dan benar-benar depannya. Iya, terima kasih. Kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, itu kita akan untuk kita semua. Terima kasih Ibu, Bapak semua sekali lagi dan berdaya guna. Terima kasih. Ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Suwarti SPD MPD yang berkenan untuk membersamai kegiatan kita di hari ini, dan juga teman-teman Ibu Bapak guru beserta staf semuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kasih apa-apa? Kita kasih apa Bapak Ibu? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Luar biasa sekali presentasi dari Bapak Kepala Sekolah kita yang alhamdulillah dari tadi tersenyum, terus kita bahagia dan menikmati suasana yang siang hari ini dalam keadaan kenyang ya Bu. Tadi sudah diberikan oleh Ibu Guru kita, yaitu makan nasi ayam goreng. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Kepala Sekolah kita. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu semua, kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup kegiatan pada siang hari ini, ada refleksi terlebih dahulu. Untuk refleksinya dimulai dari
Ibu pengawas nopo dari Bapak Ibu guru? Ibu Bapak guru tadi sudah. Sudah, berarti Ibu pengawas. Ya, kita lihat refleksi dari Ibu pengawas dari DPS yaitu Ibu Sri Suwardi SPD MWD. Kepada beliau saya silakan. Luar biasa ya tadi presentasi dari Bapak Kepala Sekolah, di mana juga jaringan menyenangkan, tidak ada yang ngantuk kan? Yang satu tentang COVID. Nah, juga sudah dimulai dengan identifikasi permasalahan di sekolah ini dengan membuka rapor pendidikan, di mana di situ banyak sekali yang naik sehingga tentu saja intinya tadi diambil dari yang turun, walaupun turunnya ini masih dalam standar menengah ke atas di provinsi maupun tingkat nasional. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk mobil ini tadi sudah dimulai bisa digunakan dengan siklus inquiry. Siklus inquiry berarti tadi sudah dimulai dengan refleksi awal. Apa tadi refleksi awalnya? Yaitu dengan membuka rapor pendidikan, sehingga permasalahan-permasalahan apa dari situ yang turun tadi dijadikan permasalahan di sini, akar masalahnya dari rapor pendidikan. Kemudian setelah itu direncanakan. Nah, tadi Bapak Ibu tadi sudah rencana di kelas masing-masing, tadi apa ditanyakan oleh Bapak Kepala Sekolah, apa saja permasalahan di kelas. Ada murid yang sama sekali tidak bisa konsentrasi, ada murid yang emosionalnya tinggi. Nah, itu bisa dibicarakan akhirnya di mobil. Nah, kemudian siklus ini tadi refleksi awal, kemudian perencanaan, yang ketiga yaitu implementasi. Nah, implementasinya nanti bagaimana? Ya dilaksanakan, melanjutkan programnya tadi sudah dari mobil. Di sini komennya apa tadi? Sebaik saja. Kemudian bagaimana program tadi bisa dilaksanakan dengan baik, yaitu dirancang supaya bisa memenuhi semua permasalahan yang ada sehingga mendapatkan solusi yang tepat. Nah, yang keempat yaitu dievaluasi. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Identifikasi. Refleksi awal dulu. Siklus itu dimulai dari refleksi awal, kemudian di perencanaan yang kedua, yang ketiga implementasi, yang ketiga evaluasi. Nah, dari evaluasi nanti kita kembali ke refleksi awal. Nah, tadi sudah sedikit banyak mencakup dari ini, karena ini memang setiap kegiatan apapun harus ada refleksi dulu dari panjenengan, kemudian di akhir juga direfleksi. Nah, semuanya tadi dikatakan harus bermuara pada peserta didik. Panjenengan boleh metode apa toh? Itu juga untuk peserta didik. Mencari masalah, solusinya itu nanti juga untuk peserta didik. Nah, untuk ini semuanya saya berikan lagi apa? Ayo. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Itu dari saya. Semoga tetap maju, semangat sesuai dengan tadi sebaik tadi apa Pak? Sekolah berkarakter, aktif, inovatif, dan kreatif. SD Negeri Candi Reso 2. Luar biasa. Mas kita tercinta yang sudah memberikan refleksi dalam kegiatan pada siang hari ini. Tibalah kita di penghujung acara, sudah sampai
sudah waktunya juga jam. Kasih Oh iya. Kita kasih. Oh iya. Karena tadi Bu Pengawas sudah memberikan kita wow keren. Sekarang gantian kita kasih wow keren tapi 2 kali nih, bukan ini luar biasa sekali. Kita kasih apa Bapak Ibu? Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih ya, sama ini ya Bu. Love kecil, love besar. Elo sedang dulu. Oke, ini dari Ibu ya, saya ingat lupa. Kita kasih apa buat Ibu Pengawas kita? Love kecil, love sedang, love besar. Tepuk tangan ya kita semua. Alhamdulillah. Ini sudah nih Pak, langsung kita tutup nih Pak. Wow, dan semangatnya sudah luar biasa. Baiklah Bapak Ibu semua, kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.